Bab 584, Lonceng Kaisar Pedang berbunyi. Anjing mana yang berani menerobos masuk ke aula besar Kaisar Pedang dan membunyikan lonceng tanpa izin? Saat bel berbunyi, tubuh ketiga ketua dari Sekte Pedang bergetar hebat. Fone Zuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Ketiga Sekte Pedang hanya memiliki satu lonceng, yang diwariskan dari Kaisar Pedang Semesta. Di masa lalu, setiap kali Sekte Kaisar Pedang mengadakan pertemuan darurat, mereka pasti akan membunyikan lonceng untuk memberi isyarat kepada semua tetua untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun sejak hancurnya Sekte Kaisar Pedang, lonceng ini tidak pernah dibunyikan lagi dan sudah lama disimpan di aula besar Kaisar Pedang. Siapa sangka, hari ini, seseorang benar-benar membunyikan lonceng itu. Jadi pada saat bel berbunyi, semua orang dari tiga sekte pedang besar bergegas ke arah aula besar Kaisar Pedang dengan terkejut dan curiga, ingin tahu siapa yang membunyikan lonceng itu sebenarnya. Untuk apa membunyikan lonceng itu? Roni, Liao dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka harus mengesampingkan dendam mereka untuk saat ini dan berlari ke aula besar Kaisar Pedang dengan penuh amarah. Bahkan mereka, ketua sekte dari tiga sekte pedang besar, tidak memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Semesta. Jadi siapa yang berani? Jika lonceng dibunyikan oleh seseorang dari tiga sekte pedang besar, mereka telah melanggar peraturan dan tidak menghormati Kaisar Pedang. Jika lonceng dibunyikan oleh seseorang dari luar sekte pedang, itu adalah provokasi. Sebuah provokasi yang terang-terangan. Oleh karena itu, semua orang dari sekte pedang bergegas menuju aula besar Kaisar Pedang seperti bencana besar. Roni, Liao dan yang lainnya adalah yang pertama tiba. Ketika mereka melihat lelaki tua yang membunyikan bel, mata mereka semua membeku. Jerome Sie langsung menjadi sangat marah dan berteriak, "Yusuf Weng, siapa yang memberimu keberanian untuk membunyikan bel?" Orang yang membunyikan bel tidak lain adalah tetua sekte pedang mistik, Yusuf Weng, yang pernah bertarung dengannya untuk memperebutkan posisi ketua sekte. Tapi Yusuf Weng mengabaikannya. Dia terus membunyikan loncengnya. Dang, dang, dang. Lonceng berbunyi 9 kali, masing-masing menyebabkan dengungan keras di aula besar Kaisar Pedang. Ini adalah aturan dari Sekte Kaisar Pedang saat itu. Semua murid dari Sekte Pedang yang bergegas untuk melihat adegan ini terkejut dan berpikir, apakah tetua dari Sekte Pedang mistik ini sudah gila? Atau apakah dia akan memberontak? Semua orang benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Yusuf Weng. Begitu Yusuf Weng membunyikan bel untuk ketiga kalinya, Jerome Sie ingin bergerak untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Fone Zuang, yang berdiri di dekatnya. Dia berkata, bagaimanapun, lonceng besar sudah dibunyikan, mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan terlebih dahulu, tidak perlu terburu-buru untuk menghukumnya. Baru setelah itu Jerome Sie menahan diri. Dang. Ketika suara gemetar terakhir yang dipicu oleh lonceng besar berhenti, Yusuf Weng akhirnya perlahan keluar dari aula besar Kaisar Pedang. Dia menghadapi murid-murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan acuh tak acuh, namun tidak berbicara. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Setelah beberapa saat, Jerome Sie akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan dingin, "Yusuf Weng, siapa yang memberimu hak untuk membunyikan lonceng warisan Kaisar Pedang? Apakah kamu sudah pikun?" Yusuf Weng adalah tetua dari Sekte Pedang Mistik, dan sekarang dia membunyikan lonceng Kaisar Pedang. Ini tidak hanya tidak menghormati Kaisar Pedang Semesta, tetapi juga merupakan tamparan di wajahnya sebagai ketua Sekte Pedang Mistik. Untuk yang pertama, Jerome Sie tidak peduli, karena dia sendiri sudah lama tidak menghormati Kaisar Pedang Semesta.
Yang dia pedulikan adalah yang terakhir. Lonceng yang tidak berani dibunyikan olehnya, Ketua Sekte Pedang Mistik, telah dibunyikan oleh Yusuf Weng, seorang penatua. Ini tamparan di wajah Jerome Sie. Bagaimana mungkin Jerome Sie tidak marah? Dia sangat marah sampai-sampai dia mengutuk. Yusuf Weng tidak tinggal diam, tetapi melirik Jerome Sie dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku punya keberanian untuk membunyikan bel. Tentu saja aku telah menerima perintah dari Ketua Sekte Kaisar Pedang kami. Kapan aku memberi perintah?" Jerome Sie baru saja akan memarahi Yusuf Weng karena kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan suaranya tiba-tiba berhenti. Apa yang baru saja dikatakan Yusuf Weng adalah Sekte Kaisar Pedang, bukan Sekte Pedang Mistik. Memang benar bahwa ketika Sekte Kaisar Pedang belum hancur, hanya ketua sektenya yang berwenang untuk membunyikan lonceng besar ini. Tapi kenyataannya adalah bahwa Sekte Kaisar Pedang telah terpecah menjadi 3 sekte pedang besar, dan sekarang masing-masing dari 3 sekte pedang besar memiliki ketua sektenya sendiri, di mana ketua Sekte Kaisar Pedang Yusuf Weng pasti sudah gila. Semua murid Sekte Pedang bingung. Jerome Sie juga terdiam sejenak sebelum terus mengutuk, "Yusuf Weng, sepertinya kamu sudah tua dan linglung. Kamu masih berpikir kamu hidup di puluhan tahun yang lalu, bukan? Karena itu masalahnya, aku rasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk terus menjadi penatua Sekte Pedang Mistik, jadi mengapa kamu tidak pensiun dan beristirahat?" Dia berbicara tentangku. Tepat saat suara Jerome Sie jatuh, pada saat yang sama suara lain terdengar. Seorang pemuda bertopeng perlahan berjalan keluar dari tengah aula besar Kaisar Pedang, menghadapi gelombang orang yang membanjiri sekelilingnya, tanpa demang panggung. "Bukankah itu pewaris Kaisar Pedang?" Semua orang langsung berseru. Terlepas dari kenyataan bahwa pada saat ini, topeng Louis Lu telah berubah warna, gayanya tidak berubah, sehingga kerumunan orang mengenali sekilas bahwa itu tidak lain adalah pewaris Kaisar Pedang mereka, Louis Zhang. Roni Liao membuang topeng yang setengah rusak di tangannya yang belum sempat dia letakkan dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Haha, jadi itu adalah saudara Louis Zhang. Saudara Louis Zhang sebenarnya belum mati, bagus sekali." Si gendut juga berteriak dengan penuh semangat, "Kakak Louis." Louis Lu memandang mereka dan mengangguk sedikit untuk menyapa. Di sisi lain, Jerome Sie dan Fone Zhuang berwajah kaku, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul dengan jelas. Bagaimana orang ini tidak mati? Bukankah orang-orang yang dikirim sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah menyaksikannya dicabik-cabik oleh Yusuf Weng? Mereka berdua secara bersamaan melirik, hanya untuk menemukan bahwa beberapa tetua itu diam-diam pindah ke arah aula besar Kaisar Pedang, jelas telah bersekongkol dengan Yusuf Weng untuk mendukung Louis Lu. "Sialan, aku telah jatuh pada tipuan Yusuf Weng." Jerome Sie mengutuk dengan suara rendah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yusuf Weng benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membuat semua tetua Sekte Pedang yang pergi untuk memburu Louis Lu berbohong bersamanya. Tidak semuanya, orang yang berada di pertengahan Gold Core dari Sekte Pedang kuno tidak ikut serta. Dia sedang menahan Sunopang saat itu, dan memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan lebat itu. Jadi saat ini, dia juga sangat bingung. Pada saat ini, di depan aula besar Kaisar Pedang, Yusuf Weng berdehem, dan suaranya yang tua bergema, "Sebelum Kaisar Pedang Semesta pergi, dia telah meninggalkan sebuah dekrit bahwa orang yang menerima warisannya akan menjadi ketua sekte baru Sekte Kaisar Pedang." Bersambung.